Bab 163, Ibu Kota, 7. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika Eugene dan Charmaine berjalan ke atas, divisi ketiga Singa Hitam, di bawah komando Charmaine, sedang menunggu mereka di lantai pertama. Apakah kamu baik-baik saja, Nathan? Wakil Kapten Divisi ketiga, mendatangi Charmaine dengan wajah serius setelah melihat lengan kanan Charmaine yang berdarah. Itu hanya goresan, jawab Charmaine dengan acuh tak acuh. Sebagai wakil kapten, Nathan telah membantu Charmaine selama belasan tahun. Akibatnya, dia mengenal Charmaine lebih baik daripada siapapun, jadi dia bisa memahami arti sebenarnya dari tanggapannya yang terlalu tenang. Maksudnya itu sangat menyakitkan, pikir Nathan. Cederanya tidak fatal, tidak ada tulang yang patah atau otot yang sobek. Waktu akan menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, Charmaine merasakan sakit yang luar biasa saat ini. Itu bisa dimengerti, karena lengan kanannya berdarah sangat banyak sehingga menodai seluruh lengan bajunya. Haruskah saya memberinya obat penghilang rasa sakit? Satu-satunya hal yang bisa dia perhatikan adalah butir-butir keringat dingin di dahinya. Nathan akan memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Charmaine tanpa ragu-ragu jika Eugene tidak hadir, tetapi dia memahami kepribadian Charmaine dengan sangat baik. Dia pasti ingin terlihat seperti seniman bela diri yang keren dan kuat di depan juniornya yang masih sangat muda. Petik 2. Ksatria Naga Putih ada di luar, Nathan berbicara pelan. Itu bukan kejutan. Apa bocah Alcester itu juga ada di sini? Charmaine terkekeh. Ya, dia ada di sini. Bahkan Eugene tahu siapa Alcester itu. Ketika pertanyaan tentang siapa ksatria terkuat di benua itu diangkat dalam sebuah percakapan, beberapa nama selalu disebutkan, Leonhard Patriarchs, Doines Leonhard, Singa Putih Abadi, Charmaine Leonhard, Singa Perak, dan para komandan Ordo Ksatria terkenal. Alcester Dragonic, Komandan White Dragon Knightly Order of Kill, adalah salah satu dari komandan tersebut. Dia adalah seorang duke, tetapi dia tidak pernah muncul di pesta sosial atau terlibat dalam politik apapun. Faktanya, gelar Alcester dianugerahkan kepadanya karena rasa hormat kaisar yang sebesar-besarnya kepada teman lama dan pengawalnya yang tersayang. Gelar adipatinya adalah simbol dari kesatria terbaik Kill. Ketika Eugene, Charmaine, dan divisi ketiga keluar, tidak ada penonton karena para ksatria yang mengelilingi gedung cukup mengintimidasi sehingga penonton tidak berani mendekat. Lama tidak bertemu, seorang pria berambut merah dengan lambang naga di pelat dadanya mendekati Charmaine. Meskipun Eugene belum pernah bertemu dengannya secara langsung, pada pandangan pertama dia tahu bahwa pria itu adalah Alcester Dragonic. Jadi, dia adalah ksatria terbaik dari Kekaisaran Kill, iya. Eugene berpikir ketika dia mengamati Alcester. Kaisar Kill saat ini, Strahd II, diketahui secara terbuka mengklaim bahwa Duke Alcester Dragonic adalah ksatria terbaik dan terkuat di Kekaisaran. Namun, Kaisar mengatakan hal itu karena Leonhardt belum bersumpah setia sepenuhnya kepada Kaisar. Untuk waktu yang lama, Kaisar menggunakan berbagai metode untuk mengendalikan Leonhardt. Keserakahannya masuk akal, nama Leonhardt memiliki arti. Klan Leonhard sangat berpengaruh untuk dianggap sebagai klan biasa. Ksatria Singa Hitam dianggap sama kuatnya dengan Ksatria Naga Putih. Ksatria muda yang terlibat dalam fantasi, Ksatria, ingin bergabung dengan White Lion Knights daripada White Dragon Knights atau Imperial Knights of Kill. Itu juga bisa dimengerti. Para Ksatria muda itu menghormati Great Vermouth, yang telah berperang melawan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia, lebih dari Kaisar yang memerintah Kekaisaran. Apakah lengan kananmu baik-baik saja? Alcester bertanya pada Charmaine, menatap lengan kanannya yang berdarah. Pria tangan kanan dan penjaga kaisar, Alcester Dragonic, adalah pria tampan dengan rambut merah dan mata biru yang menonjol. Itu hanya goresan. Sepertinya perlu dirawat, Alcester berbicara dengan wajah serius. Saya akan menerima perawatan di perkebunan Leonhard setelah saya selesai berbicara dengan Anda, jawab Charmaine sambil melihat ke gedung. Meskipun pertempuran sengit terjadi di ruang bawah tanah, bagian luar bangunan tampak utuh. Setelah memeriksa bahwa dia tidak merasakan kehadiran di dalam gedung, dia bertanya, apakah ada korban sipil? Tidak ada. Alcester menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Wakil kaptenmu memberiku penjelasan kasar. Jadi putri raksasa dan Dark Elf-nya menduduki kantor serikat tentara bayaran itu. Pertama, saya ingin memastikan bahwa Leonhardt benar-benar tidak bersalah di sini, Charmaine berbicara sambil menyekat tangannya yang berdarah di celananya. Saya telah mendengar bahwa salah satu pelayan elf Anda dan satu pengrajin dari toko prostetik telah diculik, jadi untuk menemukan mereka. Mengalihkan pandangannya ke Eugene, Alcester melanjutkan, Eugene Leonhard yang terkenal menerobos masuk ke markas raksasa Princess dan solo Dark Elf-nya. Agar akurat, saya dibimbing ke sini. Saya tidak menerobos masuk, Eugene berbicara sambil mengangkat tangan. Kamu sangat ceroboh. Mungkin karena kamu masih muda, gumam Alcester sambil mengerutkan kening. Mata birunya sebagian tersembunyi sekarang. Mendengus pada ucapan Alcester, Eugene berkata, peri di bawah perlindunganku datang ke Ceres bersamaku. Dia diculik di depan mataku. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindunginya, dan saya tidak bisa mengabaikannya. Itu adalah kesopanan yang kamu dapatkan di sana. Tapi nak, ingatlah ini, kamu hidup hari ini karena kamu beruntung, Alcester memperingatkan Eugene.
Apakah kamu sudah menunggu di sini untuk membicarakan hal semacam ini? Tanya Charmaine sambil meletakkan cerutunya di antara jari-jarinya, bukan mulutnya. Nak, kupikir kamu pasti sibuk karena kamu adalah Alcester, Komandan Ordok Ksatria Naga Putih. Petik 2. Berhenti memanggilku bocah. Tidak peduli seberapa besar kamu selalu anak-anak bagiku. Aku masih ingat saat kau mengayunkan pedang kayumu sambil terisak. Berhentilah membicarakan hal-hal sepele, kata Alcester sambil menutup matanya rapat-rapat. Kalau begitu aku akan mulai berbicara tentang hal-hal serius. Komandan Ordok Ksatria Naga Putih. Saya bukan seorang ksatria kekaisaran Kil dan tidak memiliki keinginan untuk menerima gelar. Namun, saya adalah warga negara yang lahir di Ceres dan mencintai kerajaan Kil. Jadi saya akan memberikan peringatan kepada Anda, Komandan, Adipati, dan tangan kanan Kaisar. Suara Charmaine terdengar dingin. Tidak seperti biasanya, dia tidak berusaha terlihat serius. Mengapa Dark Elf ada di Ceres? Alcester terdiam. Itu tidak lain adalah putri raksasa, pemimpin tentara kemerdekaan Fury. Kami telah secara resmi meminta otoritas Kil untuk memberitahu kami jika putri raksasa memasuki kekaisaran Kil. Kami bahkan bertukar dokumen mengenai masalah ini. Charmaine berbicara sambil diam-diam menatap Alcester. Itu karena Alcester mencoba mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Charmaine. Meskipun ini bukan waktunya untuk mengatakan ini, keponakan ipar saya telah dengan murah hati menyuap beberapa bangsawan yang bekerja di Biro Imigrasi untuk memberitahu kami jika putri raksasa tiba di kekaisaran. Kami melakukannya untuk mempersiapkan kedatangan putri raksasa, jadi Anda tidak akan serius menangani masalah suap sekarang, kan? Kemenakan perempuan. Apakah dia berbicara tentang Ancila? Oh, ya, Charmaine adalah bibi buyutku. Eugene berpikir ketika dia menyadari betapa tua Charmaine sekali lagi. Kami, Leonhardt, adalah warga Kil yang tinggal di Ceres. Dan kami sangat yakin bahwa Ceres adalah kota teraman di benua ini. Tentu saja, seharusnya begitu. Anda tahu berapa banyak pajak yang kami bayarkan dan donasi yang kami berikan setiap tahun, bukan? Jadi, mengapa kita harus menghadapi penjahat yang menculik para pelayan kita? Melihat Eugene, Charmaine berbicara dengan dingin, dan mengapa di dunia ini kami harus mendengar kata, ceroboh, darimu tentang masalah ini? Aku minta maaf, jadi tolong jangan terlalu marah. Alcester menggelengkan kepalanya, menghela napas panjang. Saya menyadari betapa Leonhardt sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini. Namun, tentang putri raksasa. Ya, aku akan jujur padamu. Biro Imigrasi Kil tidak mengetahui putri raksasa dan Dark Elf-nya telah memasuki kekaisaran Kil. Jadi mereka bukan hanya penculik tapi juga imigran gelap, apakah saya benar? Ya, kamu benar. Alcester langsung setuju. Eugene menemukan reaksi Alcester sedikit mengejutkan ketika dia mendengar percakapan antara Alcester dan Charmaine. Dia adalah Komandan Ordok Ksatria Naga Putih, yang juga disebut sebagai ksatria terbaik di kekaisaran. Karena gelarnya, Eugene mengira Alcester akan menjadi pria terhormat, meski agak kuno. Namun, Alcester ternyata adalah pria yang pemalu. Saya juga meminta maaf atas kecerobohan Biro Kepolisian dalam insiden yang terjadi di ibu kota. Jika Anda mau, saya akan memberitahu Anda siapa yang bertanggung jawab di masa depan, lanjut Alcester dengan penjelasannya. Tampaknya Anda membutuhkan kepala patroli baru untuk mengawasi distrik ini dan petugas imigrasi baru di gerbang Kills, kata Charmaine datar. Aku akan memerintahkan orang-orangku untuk melakukannya. Alcester mengangguk. Bisakah kamu benar-benar mengatakan itu, Nak? Bukankah Yang Mulia tidak senang jika Anda mengikuti saran Leonhardt untuk mengurus masalah ini? Sebagai anggota klan Leonhardt, jika Anda dapat mengabaikan kejadian hari ini, kami tidak akan mengalami masalah seperti itu, Alcester berbicara dengan lembut sambil mengangkat kepalanya. Setiap ksatria naga putih, yang telah mengelilingi gedung, mundur selangkah. Gedebuk. Suara langkah kaki bergema di jalan sebagai satu, para ksatria naga putih bergerak serempak. Saat itulah Eugene menyadari bahwa tidak ada orang lain selain ksatria naga putih yang ada di jalan. Saya mengerti. Jadi semuanya akan baik-baik saja selama kita tutup mulut, ya. Charmaine berbicara dengan nada sarkastik. Saya tidak ingin membuat masyarakat Ceres khawatir dengan kejadian ini, kata Alcester. Tidak ada yang akan terpecahkan jika kamu hanya menutupi ini. Charmaine memiliki sedikit kemarahan dalam suaranya. Konten iklan. Kami tidak menutupinya. Setelah kami cukup menyelidiki masalah ini, Biro Kepolisian akan membuat pengumuman resmi untuk memberitahu warga tentang kejadian tersebut, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menerima situasi tersebut. Kemudian kami akan meminta pengertian mereka. Bagaimana dengan Leonhardt? Apakah kita hanya mendapatkan satu permintaan maaf? Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Tanpa menjawab, Charmaine sekarang tenggelam dalam pikirannya. Eugene diam-diam mengagumi bagaimana Charmaine tidak pernah melepaskan kendali dalam percakapan saat dia terus berbicara dengan lancar. Saat ini, dia bukanlah nenek gila yang memasukkan cerutu yang tidak menyala ke mulutnya dan menyembunyikan senjata yang disebut Heaven Genocide di arloji sakunya. Dia sekarang hidup sesuai dengan gelarnya sebagai tetua Leonhardt. Putri raksasa mungkin akan mencoba menyerang kita lagi, jadi aku ingin para ksatria naga putih berjaga di sekitar tembok bangunan utama. Sampai kapan kamu ingin ksatriaku berjaga-jaga? Kamu harus mencari tahu sendiri. Putri raksasa kabur dari tempat ini, tapi aku tidak tahu kemana dia kabur.
Alcester merenung sejenak, mengelus dagunya. Setelah beberapa saat, dia setuju, baiklah. Saya pribadi akan berjaga di perkebunan utama sampai kita tahu pasti bahwa putri raksasa telah meninggalkan Kill. Kamu sendiri yang akan menjaga perkebunan utama? Tanya Charmaine kaget. Ya saya akan. Kemudian, menoleh ke arah Eugene, Alcester mulai memindai tubuh Eugene tanpa cedera sambil melanjutkan, saya juga melakukan ini untuk kepentingan pribadi saya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Yang Mulia. Charmaine merenung tanpa menanggapi Alcester. Meskipun Alcester mengatakan dia melakukannya untuk alasan pribadi, Charmaine dapat merasakan bahwa bukan itu masalahnya. Alcester adalah ksatria terbaik di Kekaisaran dan juga komandan ksatria naga putih. Dengan kata lain, Alcester adalah pedang kaisar yang tidak pernah lepas dari sisi kaisar. Jadi bagi Alcester untuk meninggalkan sisi kaisar dan meminta izin Charmaine untuk menjadi penjaga Leonhardt, itu berarti Yang Mulia pasti bertindak serakah lagi. Beberapa hari yang lalu, Gillette, sang patriark, telah mengunjungi istana dan bertemu dengan kaisar untuk berbicara tentang peringatan Raja Iblis Penahanan. Oleh karena itu, mulai tahun ini, negara-negara tersebut membentuk serikat pekerja untuk mempersiapkan perang yang akan datang. Namun, tidak ada negara di benua ini yang akan berpikir, ayo bersatu dan bertarung melawan Helmut atau Raja Iblis. Menggunakan aliansi sebagai alasan, negara-negara akan memamerkan kekuatan mereka dan mencoba mendapatkan sesuatu jika mereka bisa. Kekaisaran Kill sudah menjadi sebuah kerajaan, tetapi Strahd II ingin memperluas kekaisarannya. Ambisinya telah berakhir dengan asap karena dia harus tetap waspada terhadap Helmut. Namun, diam-diam dia mengungkapkan keinginannya untuk menaklukkan Nahama hingga tahun lalu. Leonhardt mengalami pemberontakan. Kekuatan kami semakin melemah. Perubahan yang kami buat masih belum diterima oleh orang-orang dari klan Leonhardt, pikir Charmaine getir. Sejarah dan kebanggaan menjadi keturunan Great Vermont membentuk klan Leonhardt saat ini. Sama seperti Ksatria Singa Hitam, Ksatria Singa Putih adalah salah satu kekuatan klan Leonhardt. Namun, mereka tidak dilahirkan sebagai anggota Leonhardt. Apa yang menyatukan Ksatria Singa Putih adalah kesetiaan mereka kepada klan Leonhardt dan kebanggaan mereka dalam melayani Leonhardt. Namun, Leonhardt telah dipermalukan dan dilemahkan setelah pemberontakan. Apakah mereka masih bangga dengan Leonhardt saat ini? Mereka akan. Pikiran Charmaine tetap sama. Pemberontakan di dalam Leonhardt telah membuat klan menderita penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Singa Putih Abadi telah dibunuh oleh cucunya. Putra pertama keluarga utama telah memulai pemberontakan setelah dibutakan oleh kekuatan Raja Iblis, dan anggota keluarga tambahan, yang tidak setia kepada keluarga utama, telah menjadi akar penyebab dari semua ini. Tetap saja, Leonhardt tidak akan hancur. Doines Leonhardt mungkin sudah mati, tapi Charmaine Leonhardt masih hidup dan sehat. Jadi bagaimana jika putra pertama telah melakukan dosa terhadap surga dengan membunuh dan mencoba menjadikan Leonhardt lainnya sebagai persembahan korban? Charmaine menoleh ke Eugene. Eugene masih muda sejak dia berusia 20 tahun. Namun, bocah itu akan dihormati tidak hanya oleh Leonhardt tetapi juga semua ksatria di benua itu dalam waktu dekat. Dari pertarungan dengan putri raksasa, Charmaine menjadi yakin akan pikirannya. Petik 2. Aku akan merasa lebih mudah jika kamu datang ke perkebunan. Charmaine mengangguk. Selain itu, Anda juga akan terus tinggal di perkebunan utama, Lady Charmaine. Alcester mengangkat bahu. Kami bertiga, kamu, aku, dan bocah ini, kata Charmaine sambil menatap Eugene. 3. Ya, Alcester berpikir sambil mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Tepatnya apa yang terjadi di bawah sana? Kami bertarung dengan putri raksasa, jawab Charmaine dengan santai. Hanya dengan kalian berdua. Ya, akan lebih baik jika kita membunuhnya. Tapi ternyata Dark Elf berusia ratusan tahun itu bertujuan untuk menjadi Raja Iblis berikutnya karena suatu alasan. Saat Charmaine menjelaskan kepada Alcester apa yang telah terjadi, Eugene mulai berpikir. Iris mundur karena dia khawatir Ksatria Naga Putih ikut campur dalam pertarungan mereka. Dia tidak ingin melawan Alcester sambil tetap melawan Eugene dan Charmaine. Petik 1. Ada yang tidak beres. Eugene mengerang. Sejak awal, Iris tidak berniat untuk bernegosiasi tentang elf di hutan Leonhardt, jadi dia tidak bertindak dengan akal sehat. Dia secara ilegal memasuki Kill, membunuh tentara bayaran, dan mengambil alih kantor mereka. Kemudian, dia menculik Lavera untuk melibatkan Eugene dalam masalah ini. Dia mengatakan sesuatu tentang memperhatikan Leonhardt, pikir Eugene ketika dia mengingat apa yang dikatakan Iris. Leonhardt tidak pernah bernegosiasi dengan Dark Elf. Karena Iris sangat menyadari fakta ini, dia telah mencoba menjadikan Eugene sebagai sandera. Apakah dia harus melakukan itu? Iris mengendalikan Demonia of Darkness jauh lebih baik dari 300 tahun yang lalu. Itu sangat bagus sehingga dia menculik Lavera tanpa segera memberi tahu Eugene. Dia juga menghilang bersama Dark Elf-nya di depan mata Eugene. Jika dia telah memutuskan untuk melangkah sejauh dia bersedia untuk menculik dan menyandera, dia memiliki berbagai pilihan. Jika Iris menyelinap ke perkebunan utama dan mencoba menculik para elf dengan Demonia of Darkness-nya. Lalu bagaimana Eugene bisa menghentikannya? Petik 1. Bagaimana jika dia tidak punya pilihan? Pohon dunia telah berakar di hutan Leonhardt, membentuk penghalang yang melindungi para elf. Dia tidak bisa masuk ke sana. Eugene menyadari.
Dia harus berusaha keras untuk tidak tertawa. Maka benar-benar tidak perlu bagi ksatria naga putih untuk melindungi kawasan utama. Tidak, mereka dibutuhkan. Iris mungkin tidak bisa menyusup ke dalam hutan, tapi dia mampu melakukan aksi gila. Ketika Eugene berpikir sebanyak itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tempat ini tidak lain adalah Kekaisaran Kiel, dan Iris telah bertindak gila terhadap Leonhardt. Helmut tidak akan lagi mengakui Iris sebagai salah satu dari mereka, tidak peduli seberapa besar Raja Iblis Penahanan menghormati Iris sebagai putri Raja Iblis Kemarahan. Dia akan meninggalkan Helmut. Eugene mencapai kesimpulan. Helmut belum pernah melihat Iris dan para Dark Elf secara positif. Oleh karena itu, orang-orang iblis di Helmut tidak akan pernah menerima Iris sebagai Raja Iblis mereka, bahkan jika dia menjadi cukup kuat untuk dihormati sebagai Raja Iblis. Agak terlambat, tapi izinkan saya memperkenalkan diri, Alcester berbicara dengan hati-hati. Sementara Eugene tenggelam dalam pikirannya, percakapan antara Alcester dan Charmaine berakhir. Dengan senyum tipis, Alcester mendekati Eugene dan mengulurkan tangannya. Aku Alcester Dragonic. Saya telah mendengar banyak tentang Anda, Eugene berbicara saat dia menerima jabat tangan Alcester. Dia hanya menyerupai warna rambut dan matanya. Eugene berpikir ketika dia mengingat naga yang dia lihat di kehidupan sebelumnya. Gelarnya sebagai ksatria terbaik Kiel bukanlah satu-satunya alasan mengapa Eugene mengetahui dan menaruh minat pada nama Alcester Dragonic. 300 tahun yang lalu, Eugene bertemu dengan leluhur Alcester. Dia mengoceh tentang bagaimana dia setengah manusia dan setengah naga. Pernah ada seorang bajingan gila yang telah meninggalkan nama aslinya dan mengubahnya menjadi Dragonic.